Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan, rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Diperkosa Dukun Demi Harta Gaib, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Benar begitu, Mbah? Tanya Mirna serius. Mbah Waro menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Mbah Waro hanya tersenyum. Mendengar penuturan Mirna, semakin ia ingin secepatnya bercerai dengan suaminya. Sudah terlalu sakit selama 6 tahun ini ia menanggung pertanyaan teman-teman maupun kerabatnya tentang kapan memiliki keturunan. Saya rasa sudah saatnya kau berpisah dengan suamimu itu, tutur Mbah Waro. Iya, Mbah. Sebenarnya saya sudah ingin bercerai, tapi saya bingung dan tidak tahu caranya agar Mas Imran bersedia menceraikan saya, jawab Mirna. Cari saja kesalahan Imran walau hanya sekecil apapun, ucap Mbah Waro. Kau tidak perlu khawatir. Kalau sudah cerai, kau tetap akan kaya, malah bisa bertambah kaya raya, sambung Mbah Waro meyakinkan kembali. Mirna tersenyum mendengar penuturan Mbah Waro. Dalam lubuk hatinya, ini bukan kaya main-main, tapi ia akan kaya raya sesungguhnya. Ya sudah, Mbah, saya pamit pulang dulu, takut kemalaman, ucap Mirna berpamitan pulang. Mirna langsung melajukan mobilnya membelah kegelapan malam. Ia merasa cemas, takut suaminya pulang lebih dulu. Dari rerimbunan semak-semak tak jauh dari rumah Mbah Waro, ada seseorang yang sejak tadi memperhatikan Mirna, sambil menyunggingkan senyuman yang entah apa artinya sembari berkata, "Awas kau, Mirna." Mirna tidak tahu bahwa ada seseorang yang sejak tadi memperhatikannya. Ia terus saja melajukan mobilnya menuju pulang. Sesampainya di rumah, ia bergegas membuka pintu. Terlihat di depan rumah belum ada sepeda motor yang terparkir. Mirna mengembuskan nafas lega, menandakan bahwa suaminya belum pulang. Mirna berkeringat dingin karena ketakutan ketahuan oleh Imran. Ia langsung menuju kamar untuk tidur. Saat baru saja menutup pintu, tiba-tiba suara motor yang Mirna hafal terdengar di depan. Mirna pura-pura bangun tidur sambil mengacak-acak rambutnya dan dengan cepat menghapus make up. Mas, kenapa malam sekali lemburnya? Tanya Mirna sembari berjalan di belakang Imran. Iya, maaf ya Mirna. Nih, Mas bawakan martabak buat kamu, jawab Imran menyerahkan sekotak martabak. Kita makan berdua, Mas, pinta Mirna. Oh, boleh, tapi Mas mau bersih-bersih dahulu, jawab Imran. Segera Mirna membawakan makanan kesukaannya tersebut ke meja makan, sedangkan Imran pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum ikut makan bersama Mirna. Mirna menampilkan wajah seperti biasa-biasa saja, padahal ia merasa takut. Sejak tadi ia menyembunyikan rasa degup di dada. Mas, besok aku mulai berjualan lagi ya, izin Mirna. Terserah kamu saja, jawab Imran. Mirna kembali ingin membuka warungnya. Ia ingin segera mencoba minyak penglaris yang diberikan oleh Mbah Waro. Ia berharap warungnya kembali ramai seperti dahulu. Tidak jadi kan? Mau sewa tempat? Tanya Imran.
Iya mas, tidak jadi. Kurasa gunakan yang ada saja dulu, jawab Mirna singkat. Baguslah, soalnya kita masih banyak cicilan yang wajib dibayar setiap bulannya. Kalau sewa tempat, pasti minimal bayarannya langsung per tahun, sambung Imran. Sedangkan keuangan kita sudah sangat menipis, lanjutnya lagi. Besoknya Mirna sudah menyediakan menu masakannya di etalase setelah Imran berangkat kerja. Tidak lupa ia sudah meletakkan botol minyak itu di laci kasir dengan harapan jualannya laris manis. Mirna sangat bersemangat. Kalau ia tahu sejak awal kalau botol minyak itu adalah penglaris, pasti beberapa hari yang lalu ia sudah berjualan sangat ramai. Mirna menyesal tidak secepatnya untuk menanyakannya kepada Mbah Waro, hanya karena ia tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Kalau hari ini jualannya laris manis kembali, secepatnya ia akan menghubungi karyawan yang sering membantunya memasak. Baru saja Mirna membuka warungnya serta menata meja dan kursi, tidak lama dua orang yang mampir untuk makan. Mirna menampakkan senyum penuh bahagia karena dua orang tersebut adalah langganan Mirna dan sudah lama mereka tidak makan di warung Mirna. Mbak Mirna, pesan nasi campurnya 2 porsi sama teh hangat ya, ucap salah satu dari mereka. Dengan cekatan Mirna mengambilkan pesanan tersebut. Tidak henti-hentinya ia tersenyum karena penglaris yang diberikan Mbah Waro sangat manjur, bisa mengembalikan pelanggannya yang lama yang sudah tidak pernah mampir lagi. Sudah lama kalian berdua tidak mampir? Memangnya kemana? Tanya Mirna basa-basi sembari meletakkan makanan di atas meja. Kami pulang kampung, Mbak. Rencananya mau buka usaha, tapi tidak jadi, Mbak, jawab dari mereka. Oh, pantas saja sudah lama tidak pernah terlihat lagi, sambung Mirna. Mirna sudah lupa dengan Tuhan yang sebenarnya, yang sudah memberikan rezeki sesuai takarannya. Sekarang ia sangat percaya dengan Mbah Waro. Baginya Mbah Waro adalah sang penolong. Tidak lama sesudah dua orang pergi, lalu datang lagi pelanggan lain. Mirna tampak kewalahan. Ia tidak hentinya melayani pelanggan yang datang. Sesudah zuhur, masakannya sudah habis. Karena ia hanya sedikit memasak menu, Mirna tersenyum sembari membuka laci kasir sambil berkata, berkat botol minyak ini dan Mbah Waro, akhirnya warungku kembali ramai. Segera ia menghubungi dua orang karyawannya agar besok kembali datang untuk membantunya memasak. Baru saja Mirna ingin beres-beres menutup warungnya, tiba-tiba Iwan datang sambil berkata, untung buka. Pesan makanannya Dek Mirna. Udah mau tutup Wan, jawab Mirna. Kenapa cepet banget? Udah pada habis nih, tadi ramai yang makan di sini, jawab Mirna. Oh begitu ya. Syukurlah kalau jualan kamu ramai lagi. Aku minta dibikinin mie rebus saja Dek Mirna, pinta Iwan. Mirna pun membuatkan mie pesanan Iwan. Sembari Mirna bercerita tentang penglaris yang ia dapatkan dari Mbah Waro. Iwan adalah pendengar setia Mirna. Bahkan mereka berdua tak segan menceritakan kebahagiaan mereka masing-masing. Manjur banget ya penglarisnya, celetuk Iwan. Iya Wan, aku pun tidak menyangka loh, saut Mirna senyum-senyum sangat puas dengan minyak yang diberikan Mbah Waro. Mbah Waro itu orang pintar yang hebat loh Dek. Apa saja kita pinta, pasti beliau kabulkan. Tapi asalkan kamu harus percaya dengan beliau, ucap Iwan. Iya Wan, betul sekali, jawab Mirna. Terus gimana dengan harta gaib yang Dek Mirna ceritakan waktu lalu? Entahlah Wan, bingung juga, syaratnya berat, jawab Mirna. Iwan hanya menganggukkan kepalanya. Tampak ia diam sejenak entah apa yang dipikirkannya, lalu ia berkata, lebih baik kau cerai saja Mirna. Mirna hanya menertawakan usul Iwan. Ia tidak menceritakan bahwa ia pun saat ingin sekali bercerai dengan Imran. Bukan harta gaib itu saja, melainkan Mirna juga saat menginginkan punya anak.
sedangkan Imran tidak bisa memberikannya karena Imran tidak sehat reproduksinya menurut sangkaan Mirna. Sekalipun waktu periksa ke dokter, mereka berdua dinyatakan sehat. Entah mengapa juga akhir-akhir ini Mirna merasa sudah bosan. Bahkan Imran juga kadang berubah menjadi cuek saja, tidak seperti dulu lagi menurutnya. Tidak usah bahas perceraian, Wan. Aku malas banget, jawab Mirna. Maaf ya, Mirna. Aku hanya memberi saran saja. Karena aku lihat Imran setiap berpapasan denganku, ia terlihat tidak baik-baik saja. Apa suamimu sedang sakit? Tidak, Mas Imran tidak sakit kok. Memangnya kenapa? Wajahnya lemas banget dan pucat juga. Bahkan pagi tadi ia hampir menabrak teman kerjaku karena tidak fokus membawa kendaraannya, tutur Iwan. Masa iya? Pagi tadi ia baik-baik saja kok. Dan tadi malam pun kami tidak bertengkar, jelas Mirna. Ya mungkin karena Mas Imran kecapean saja, karena tadi malam ia pulang malam karena lembur, sambung Mirna. Iwan hanya beroh saja. Lalu ia kembali pergi untuk bekerja. Mirna kepikiran dengan ucapan Iwan barusan. Ia merasa memang Imran tidak baik-baik saja. Ada yang dipikirkannya mungkin hingga membuatnya tidak fokus. Setelah selesai menutup warung, Mirna istirahat sejenak sebelum ia kembali pergi untuk membeli bahan pokok yang banyak sebagai stok. Sedangkan sayuran ia hanya meminta orang untuk mengantarkan setiap subuh untuk dimasak. Mirna berinisiatif untuk menelpon suaminya untuk menanyakan apa Imran sedang sakit. Halo, Mas? Apa Mas Imran pulang saja? Ucap Mirna. Kenapa aku disuruh pulang, Mirna? Tanya Imran di seberang sana. Tadi Iwan cerita kalau kamu hampir menabrak teman Irwan karena tidak fokus. Dan Iwan juga melihat wajah Mas seperti sedang sakit, cerita Mirna. Masih saja, tadi memang benar hampir tertabrak karena teman Iwan nyebrang tidak lihat-lihat, jelas Imran. Kamu tidak usah percaya dengan Iwan itu, dan jangan terlalu dekat, karena Iwanlah kamu mengenal dukun itu. Mas tidak suka, sambung Imran. Ya sudah Mas, aku malas berdebat. Sudah dulu, aku mau ke toko sembako, ucap Mirna mengakhiri panggilan. Segera ia pergi ke toko sembako yang tidak jauh dari rumahnya. Kebetulan toko sembako tersebut melewati warung makan Busari yang sangat ramai pengunjung. Mirna sangat tersaingi dengan warung tetangganya tersebut. Padahal ada banyak berderet warung makan juga di sekitarnya. Mbak Mirna, banyak sekali belanjaannya. Udah buka warung lagi ya? Tanya Bu Yulia penjaga toko tersebut. Iya Bu, baru saja kembali dibuka setelah beberapa hari tidak berjualan, jawab Mirna ramah. Kenapa tidak berjualan, Mbak? Lagi sepi akhir-akhir ini? Tanya Bu Yulia sambil menimbang-nimbang telur. Iya Bu, kok Ibu tahu warung saya akhir-akhir ini sepi? Tanya Mirna merasa heran. Padahal jarak warung dan toko sembako ini lumayan. Mirna penasaran. Entah siapa yang membawa berita kebenaran itu kepada Bu Yulia. Itu tadi Bu Sari cerita kalau warungmu katanya selalu sepi, jawab Bu Yulia. Bu Sari pemilik warung sebelah tempat saya itu ya? Tanya Mirna. Iya, tadi beliau juga cerita kalau kamu kembali buka dan sudah mulai ramai lagi, jelas Bu Yulia. Oh begitu ya Bu, sambung Mirna. Setelah belanja ia langsung pulang dan saat melewati warung makan Bu Sari, tampak Bu Sari tersenyum ke arah Mirna yang wajahnya datar saja. Mirna merasa sejak tadi pagi ya memang Bu Sari selalu memperhatikannya dari jauh, walaupun Mirna hanya melihatnya sekilas. Apa maksudnya Bu Sari cerita ke Bu Yulia ya tentang warungku yang sepi? Batin Mirna sangat kesal. Ia lalu mengempaskan tubuhnya ke sofa, menenangkan emosinya yang tertahan. Sebenarnya ia sangat kesal dan ingin langsung bertanya kepada Bu Sari apa maksud beliau. Tapi ia urungkan niatnya
karena melihat banyaknya pengunjung yang makan. "Gimana kamu hari ini? Tadi buka warung?" tanya Imran. "Kembali rame, Mas. Bahkan cepat habis," jawab Mirna dengan senang. "Syukur, alhamdulillah kalau gitu," saut Imran ikut senang. "Serius, Mas? Puas banget aku hari ini. Mungkin ini karena minyak penglaris dari Mbak Waro," ucap Mirna senang. "Apa-apaan sih kamu, Mirna? Dikit-dikit selalu dikaitkan dengan Mbak Waro terus," ucap Imran tak suka dengan sikap Mirna yang selalu membanggakan Mbak Waro. "Itu memang benar, Mas. Buktinya hari ini aku baru mencobanya," tutur Mirna. "Ah, terserah kamulah, Mirna," ucap Imran meninggalkan Mirna. Mirna yang awalnya sangat senang, tapi kini menjadi kesal karena Imran menjelekan Mbah Waro. Besoknya, Mirna dengan cepat kembali membuka warungnya dibantu 2 orang karyawannya. Ada banyak menu makanan yang akan dimasak. Mirna sangat bersemangat. Bahkan ia lupa untuk menyiapkan makanan untuk suaminya. Bukan lupa sebenarnya, tapi ia sengaja menghindari Imran. Seharian Mirna sangat sibuk berkutat dengan warungnya yang mulai ramai kembali. Mirna tidak tahu bahwa sejak tadi ia diperhatikan oleh suaminya dari kejauhan. Sesekali Mirna juga bergurau dengan pelanggan laki-laki yang makan di warungnya. Tidak kalah, Iwan juga terus menggoda Mirna dengan memuji kecantikan Mirna. "Makin hari makin cantik aja nih Dek Mirna ini," goda Iwan. "Betul sekali, Tuan. Kalau saja Mirna ini seorang janda, mungkin akan jadi rebutan," saut pelanggan Mirna. Mirna yang tidak ada henti-hentinya tertawa saat merasa terpuji. Bahkan suaminya saja tidak pernah mengatakan dirinya itu cantik. "Bisa saja kamu ini, Wan," saut Mirna. Hampir semua pelanggan Mirna yang sering mampir adalah para lelaki. 2 orang karyawannya yang ikut membantunya pun tak kalah cantik dan juga masih gadis dua-duanya. "Nih Mirna, kenapa gak nambah karyawan lagi?" tanya salah seorang dari pelanggan. "Rencananya sih mau, tapi belum dapat," jawab Mirna. Sewaktu malam, Mirna sangat sibuk kembali menghitung penghasilannya hari ini. Imran sejak tadi mengajaknya bicara hanya dijawab Mirna singkat saja. "Mirna, apa setiap harinya Iwan itu selalu menggoda kamu?" "Iwan itu hanya bercanda, Mas," jawab Mirna. "Tapi Mas tidak suka dengan sikapnya begitu," terang Imran. "Mas tenang saja, aku tidak menanggapinya berlebihan kok," jawab Mirna. Imran diam saja. Ia mencoba percaya dengan ucapan Mirna. "Mirna, Mas punya kabar baik untukmu," ucap Imran tersenyum sembari menggenggam tangan Mirna. "Apa, Mas?" tanya Mirna penasaran. "Mas naik jabatan," jawab Imran menampakkan wajah sumringahnya. "Oh, tapi gajinya masih kecil kan, Mas?" tanya Mirna biasa saja. "Iya, tapi Mas sangat bersyukur, Mirna. Walaupun gajinya naik hanya sedikit," jawab Imran. Mirna menampakkan wajah biasa saja, sedangkan Imran sangat bersemangat menceritakannya tentang kebahagiaannya itu. "Kalau nanti hamil, kamu tidak usah buka warung lagi ya. Insya Allah gaji Mas sudah mencukupi cicilan dan kebutuhan kita kok," ucap Imran lagi. Mirna hanya diam sambil tersenyum sinis menatap Imran. Karena Mirna tidak berharap untuk memiliki anak dari Imran, ia pun menyesalkan pernikahannya. Andai sekarang ia belum menikah, maka banyak para lelaki yang kaya yang akan melamarnya. Aduh, Mirna, parah banget. Lanjut. Pukul 10 pagi Mirna membuka warungnya. Tapi ketika ia membuka laci kasir, tiba-tiba botol minyak pemberian Mbah Waro raib hilang entah di mana. Mirna kaget. Ia mencarinya berulang kali di warung. Seingatnya ia tidak ada membawa masuk ke dalam rumah. Apa ada orang yang mencurinya ya? Mirna menjadi tak enak hati. Perasaannya menjadi gelisah. Minyak penglaris itu hilang di mana?
Siapa yang berani memasuki warungku? Pikir Mirna. Bu Sari adalah target pertama Mirna yang harus dicurigai. Karena ia yakin Bu Sari selalu memperhatikannya dari jauh. Warung Mirna dan Bu Sari hanya di sekat jalan gang saja. Warung makan mereka pun juga menyediakan menu yang sama. Mirna sangat takut hari ini jualannya tidak ramai, karena minyak penglaris itu sudah tidak berada di meja kasirnya. Meja kasirnya memang tidak kunci, karena Mirna merasa aman saja dan uang pun sudah diambil semua untuk dibawa ke rumah. Apa masih Imran yang mencurinya ya? Batin Mirna. Mirna ingin menanyakan langsung kepada suaminya, tapi ia urungkan, karena jam menunjukkan pukul 10 lewat. Hanya Imran saja yang tahu menahu tentang minyak penglaris itu, dan hanya suaminya lah yang dari awal sudah tidak menyukai dengan Mbah Waro. Apalagi tadi malam ia sempat bertengkar, karena Mirna terus-menerus bercerita tentang warungnya menjadi ramai berkat minyak penglaris dari Mbah Waro, dan mampu membuatnya Imran marah. Warung tetap buka, walau minyak penglaris itu sudah hilang. Beruntung warung Mirna tetap ramai, walaupun tanpa adanya minyak dari Mbah Waro tersebut. Mirna meninggalkan warungnya sebentar, hanya untuk menemui Iwan yang masih bekerja tak jauh dari warungnya. Ada Iwan di sini? Tanya Mirna kepada pekerja bangunan. Ada, emangnya kenapa? Tolong panggilkan sebentar, ada perlu? Minta Mirna. Mirna ingin menanyakan sesuatu kepada Iwan, karena hanya Iwan yang lebih tahu dengan jadwal kapan Mbah Waro yang bisa ditemui. Mirna, ada apa? Tanya Iwan menghampiri. Gini Wan, jam berapa aja Mbah Waro bisa ditemui? Soalnya aku ada perlu penting. Tanya Mirna. Beliau biasanya hanya bisa ditemui sore menjelang malam. Kalau jam segini abang tidak tahu bisa tidaknya? Jelas Iwan. Memangnya kenapa Mirna? Tanya Iwan dengan heran. Aku butuh minyak penglaris dari beliau Wan. Sebenarnya sudah diberi, tapi sekarang hilang. Jawab Mirna. Apa Mbah Waro bekerja Wan? Apa lebih baik aku temui sekarang juga? Tanya Mirna. Jangan deh Mirna, jangan sekarang, nanti sore aja. Larang Iwan. Takutnya Mbah Waro tidak ada di rumah, nanti perjalananmu bisa sia-sia. Sambung Iwan. Mirna menganggukkan kepalanya. Ia setuju dengan Iwan untuk tidak pergi sekarang. Tapi jadwal Imran lembur. Mirna tidak tahu kapan, karena ia pergi sore ini juga bisa ketahuan oleh suaminya dan bisa membuat Imran marah besar. Wan, aku bisa minta tolong tidak? Tanya Mirna. Apa deh Mirna? Bisa tidak kau pergi ke rumah Mbah Waro sore ini untuk mencarikan minyak penglaris itu buat aku? Aku takut warungku kembali sepi. Ucap Mirna penuh harap. Waduh, tidak bisa deh Mirna, tidak bisa digantikan. Siapa yang perlu, orang itu juga yang harus pergi. Jawab Iwan. Mirna pulang dengan rasa kecewa. Dari jauh Mirna melihat warungnya tampak ramai. Ada beberapa pengendara yang makan di warungnya. Mirna tersenyum, tapi ia berpikir kalau minyak penglaris itu tidak hilang, mungkin saat ini warungnya lebih ramai dari sekarang. Mirna, tunggu. Panggil seseorang dari belakang. Winnie, ada apa Win? Tanya Mirna. Mau kredit barang apa enggak? Tawar Winnie. Barang apa? Tanya Mirna. Macam-macam Mir, ada tas, baju, perhiasan, pokoknya lengkap deh. Murah aja per bulannya Mir. Tawar Winnie sembari menarik tangan Mirna untuk ikut dengannya ke rumah. Mirna yang suka belanja lalu ikut saja dengan Winnie. Padahal kreditan Mirna yang lain saja belum lunas. Ayo Mir, pilih saja, bayarannya ntar belakangan. Ucap Winnie. Waduh, bagus-bagus banget ini Win. Ini baju-bajunya bagus-bagus ya. Ucap Mirna sembari memilah-milih. Iya Mir, pilih saja. Ini jam tangannya juga cocok loh buat kamu, untuk menunjang penampilanmu biar semakin wow. Ucap Winnie memuji. Ah ya sudah,
Aku ambil bajunya semuanya aja, Win. Jam tangan dan tas, ucap Mirna tanpa ragu. Winnie senang mendengar penuturan Mirna yang ingin memborong barang jualannya. Walaupun Mirna bayarnya nanti dengan cara dicicil. Setelah mendapatkan totalan belanja yang sangat banyak, bagi Mirna tidak masalah, karena penampilannya menurutnya itu nomor 1. Aku pulang ambil uangnya dulu ya, Win, ucap Mirna pulang sembari menenteng paper bag. Mirna pulang mengambil uang untuk membayar belanjaannya yang berupa uang muka dulu. Sisanya nanti akan membayar setiap bulannya dengan cara dicicil. Mirna membuka lemari pakaian dan mengambil sejumlah uang simpanan Imran yang akan dibayarkan untuk rumah serta mobil di bulan depan. Tak apalah aku ambil uang cicilan rumah sama mobil. Nanti kan Mas Imran akan gajian juga, batin Mirna. Aduh, Mirna ini ngeselin banget ya. Tanpa sepengetahuan Imran, Mirna mengambil uang hanya untuk keperluannya sendiri. Sedangkan Imran, ia selalu berhemat habis-habisan agar rumah dan mobil setiap bulannya tidak menunggak. Imran pun hanya memegang uang untuk beli bensin yang ia simpan di dompet. Sisa gajinya akan diserahkan kepada Mirna. Mirna berpikir kalau warungnya sekarang sudah ramai kembali. Menurutnya tidak apa-apa. Uang itu ia habiskan untuk belanja, karena sudah lama ia tak belanja sebanyak itu. Setelah kembali dari rumah Winnie, ia sangat terlihat bahagia. Sangat tampak di wajahnya yang cantik rupawan. Gimana menurut kalian? Banyak tidak orang yang mampir ke warung kita? Lumayan, Mbak, jawab salah satu dari karyawan Mirna. Mirna sore ini juga ingin pergi ke rumah Mbah Waro lagi. Baginya minyak penglaris itu sangat berpengaruh terhadap usahanya. Ia ingin meminta minyak itu lagi biar warungnya semakin ramai. Hari ini bagi Mirna lumayan banyak mendapatkan penghasilan dari warungnya, walaupun masakannya belum habis semua. Sekali lagi ia mencari-cari minyak penglaris itu di dalam rumah, tapi memang tidak ada. Sudah kemana-mana pun ia cari. Mondar-mandir Mirna menunggu kepulangan suaminya. Tidak sabar ingin menanyakannya langsung kepada Imran. Sudah Mirna telepon Imran berkali-kali, tetapi tidak diangkat. Padahal jam saat ini biasanya suaminya sudah pulang. Tidak lama setelah Mirna mandi dan beres-beres, terlihat dari depan Imran tampak kepayahan. Ia datang sambil mendorong sepeda motornya. Wajahnya menampakkan sangat lelah. Kenapa, Mas, motor kamu? Tanya Mirna. Mogok, jawab Imran dengan singkat. Terus kenapa tidak langsung dibawa ke bengkel aja? Tanya Mirna. Uang di dompetku tidak cukup, jawab Imran sambil berlalu. Mirna mengikuti Imran dari belakang. Ia tidak segan menanyakan tentang minyak itu. Tidak melihat keadaan suaminya yang sangat kelelahan. Mas, aku mau tanya, apa kamu yang mengambil minyak penglaris aku? Tanya Mirna. Imran diam saja. Sedangkan Mirna sejak tadi tidak ada hentinya bertanya minyak itu. Imran yang sudah pusing sejak bekerja tadi siang nampak marah karena Mirna terus saja berisik mengagungkan Mbah Waro. Sudahlah Mirna, aku mau istirahat dulu, ucap suaminya. Jawab dulu, Mas, mana minyak penglaris aku itu? Tidak ada, jawab Imran menatap Mirna nyalang. Di mana kau sembunyikan, Mas? Cepat kembalikan. Kalau warung aku terus ramai, kamu juga akan mendapatkan dampaknya, ucap Mirna. Tadi siang warung kamu ramai tidak? Tanya Imran. Lumayan, tapi kalau ada minyak itu pasti lebih ramai lagi, jawab Mirna. Halah Mirna, stop lah. Stop kamu percaya begituan. Kamu lihat sendiri kan, tanpa minyak itu warung kamu pun tetap ramai. Jangan kamu sangkut pautkan dengan minyak itu, jelas Imran. Mirna mendengus kesal. Ia bingung harus bagaimana lagi. Mirna berpikir ingin pergi sore ini juga ke rumah Mbah Waro, walaupun Imran tidak mengizinkannya. Di mana kau sembunyikan, Mas? Tanya Mirna sekali lagi. Sudah aku buang, jawab Imran tak kalah nyaring. Mirna geleng-geleng kepala melihat Imran yang aneh menurutnya. Ia langsung mengambil kunci mobil dan pergi.
Mau kemana Mirna? Teriak Imran. Mirna tidak menjawab. Ia langsung pergi meninggalkan Imran yang sedang pusing. Tampak Imran terduduk lemas melihat Mirna yang sudah terperdaya oleh Mbah Waro. Lalu terdengar isakan seorang laki-laki yang masih memakai baju kerja tersebut sembari berkata, "Ya Allah, kembalikan istri hamba ke jalan yang benar." Saat di perjalanan, tujuan Mirna hanya ingin ke rumah Mbah Waro. Pikiran Mirna yang pusing karena sehabis bertengkar dengan Imran merasa butuh teman curhat. Sedangkan Iwan sebagai teman Mirna sudah pulang ke rumah kumpulan para kuli. Tidak mungkin Mirna datang ke sana di waktu yang hampir masuk maghrib ini. Mirna terus melanjutkan mobilnya tidak ada hentinya. Dengan perasaan kesal ia tak segan-segan melajukannya dengan kecepatan sangat tinggi. Sesampainya di tempat Mbah Waro, tampak sudah sangat gelap gulita. Masih sama seperti biasa rumah kecil Mbah Waro, hanya diterangi lampu teplok yang sangat minim. Saat hendak mengetuk pintu, tiba-tiba Mbah Waro langsung membuka terlebih dahulu, seakan tahu kedatangan Mirna. Mirna menangis sesenggukan sembari masuk ke dalam rumah. "Ada apa kau datang kemari lagi? Butuh bantuan?" tanya Mbah Waro. "Iya Mbah, mohon maaf sebelumnya. Minyak penglaris yang kemarin Mbah berikan hilang," ucap Mirna terisak. "Tidak apa-apa, nanti saya berikan lagi," jawab Mbah Waro. "Itu saja?" tanya Mbah Waro. "Iya Mbah," jawab Mirna. "Saya rasa tidak mungkin kamu kesini hanya untuk itu saja. Air matamu itu menjelaskan kekalutan kamu saat ini," tebak Mbah Waro. Mirna terkejut. Mbah Waro sangat tahu keadaannya sekarang yang sedang dilanda kalut. "Apa kau butuh teman untuk menumpahkan rasa sesakmu?" tanya Mbah Waro. "Tidak usah dijawab. Silakan kau masuk ke dalam kamar itu. Nanti saya panggilkan seseorang untuk menemanimu," titah Mbah Waro. Mirna tercengang atas penuturan Mbah Waro, tapi ia tidak bisa menolaknya karena itu yang ia butuhkan, yaitu tempat sandaran untuk curhat. Saat Mirna memasuki kamar yang kecil itu dan duduk di atas dipan dengan kasur dan spray berwarna merah menyala, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Laki-laki itu mendekati Mirna sembari berkata, "Aku tahu yang kau butuhkan." "Siapa kamu?" tanya Mirna. "Aku Wisnu. Aku akan menemanimu di sini," jawab laki-laki gagah di samping Mirna saat ini. Laki-laki yang memperkenalkan diri bernama Wisnu tersebut selalu menampilkan murah senyum, perawakan yang gagah, dada yang bidang, bahu yang kekar, membuat Mirna lupa akan segalanya. Apalagi laki-laki itu sangat pandai berbicara dan membuatnya nyaman. Mirna yang sejak tadi memperhatikan Wisnu tersebut tidak sedikit pun mengedipkan mata. "Kau disuruh Mbah Waro menemani aku?" tanya Mirna. Wisnu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum manis mendengarkan pertanyaan Mirna. "Apa Mbah Waro ada di luar? Sebaiknya kita keluar saja Wisnu," ucap Mirna hendak beranjak pergi. Tiba-tiba tangan Mirna ditangkap oleh Wisnu. Mirna sedikit kaget karena tangannya dipegang oleh tangan yang kekar tersebut. "Mbah Waro tidak ada di luar," jawab Wisnu mencegah Mirna untuk keluar dari kamar. "Kita ngobrol-ngobrol aja di sini," sambung Wisnu. Mirna yang sejak tadi sudah jatuh pada pandangan pertama, mau saja mengikuti apa kata Wisnu. Di dalam kamar yang tidak terlalu besar itu, terlihat sekali Mirna bergelayut manja tanpa sungkan, seperti sudah lama mengenal Wisnu. Tidak segan-segan Mirna menceritakan tentang perasaannya yang kesal terhadap suaminya. Mirna yang asik bercerita di sandaran Wisnu, tidak terasa mereka duduk tanpa jarak sedikit pun. "Kau siapanya Mbah Waro?" tanya Mirna penasaran, sembari menatap wajah Wisnu.
tidak perlu tahu. Nikmati saja malam ini, malam kita berdua, bisik Wisnu sembari membelai rambut Mirna. Di tempat yang berbeda, Imran nampak gelisah menunggu kedatangan Mirna yang sejak tadi ia tunggu. Karena Mirna tak kunjung pulang ke rumah, sedangkan jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Beberapa kali Imran menghubungi Mirna, tapi ponsel Mirna tidak dapat dihubungi. Walaupun Imran masih merasa kesal kepada Mirna, tapi rasa khawatirnya melebihi itu. Ia tidak tahu Mirna pergi kemana, tapi batinnya berkata bahwa Mirna berada di rumah Mbah Waro. Imran ingin menyusul Mirna ke sana, tapi ia terkendala motornya yang mogok sejak tadi siang tadi. Imran gelisah, takut terjadi sesuatu kepada sang istri. Ia lalu mencoba menghubungi temannya untuk meminjam sepeda motor untuk menyusul Mirna ke tempat Mbah Waro. Walaupun Mirna tidak pasti ada di sana, tapi tidak salahnya Imran mencoba mendatangi tempat Mbah Waro terlebih dahulu. Karena Imran sudah menghubungi dua karyawannya untuk menanyakan keberadaan Mirna, dan mereka berdua memberikan jawaban yang sama, bahwa Mirna tidak ada di tempat mereka. Setelah berhasil mendapatkan motor pinjaman, Imran segera pergi ke rumah Mbah Waro yang terbilang lumayan jauh. Jalanan malam yang lenggang, Imran memacunya dengan kecepatan tinggi, membelah pekatnya malam. Malam yang dingin, Imran hanya mengenakan baju lengan pendek saja. Ia sudah tidak merasakan dingin lagi, karena puncak kekhawatirannya hanya kepada Mirna. Sesekali Imran mengusap air matanya yang sejak tadi menetes, karena menyesal sudah membentak Mirna dengan keras, hingga membuat Mirna pergi dari rumah. Imran tampak berapi-api kala mengingat bahwa ini semua terjadi karena Mbah Waro, dan Imran pun tak kalah kesal dan marah terhadap Iwan yang awal dari semua ini. Gigi Imran bergelatuk akibat kedinginan, ditambah dengan cuaca yang tidak mendukung dengan turunnya gerimis. Imran sangat takut Mirna sudah jauh terjun ke jurang yang salah karena mengikuti Mbah Waro tersebut. Sesekali Imran beristighfar sebagai penenang hatinya. Jauh di tempat yang berbeda, Mirna menceritakan semua tentang kondisinya. Wisnu yang menjadi pendengarnya sesekali memberikan saran. "Sudah jam berapa sekarang?" tanya Mirna. "Tenang saja, belum larut malam kok," jawab Wisnu sambil bercanda. Mirna lupa akan mengecek jam di ponselnya yang sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ia pun tak merasa bahwa sudah lama mengobrol dengan Wisnu. Wisnu pun tak segan untuk menggoda dan memuji Mirna. Mirna yang haus kasih sayang sangat terkagum-kagum akan rayuan Wisnu tersebut. Sebagai wanita, Mirna sangat senang berada di sisi pria tampan dan gagah, apalagi wajahnya yang ia sebut mirip dengan artis Indonesia favoritnya. "Terus terang saja, aku suka sekali melihat wajah cantikmu itu. Apalagi kalau tersenyum," ucap Wisnu menggoda penuh damba. Mirna mendengarnya tampak malu-malu dan salah tingkah. "Apa benar ada harta gaib yang tertanam di dalam tanah milikmu?" tanya Wisnu kembali. "Iya benar. Tahu dari mana?" tanya balik Mirna. "Diceritakan Mbah Waro ya?" sambung Mirna. Belum sempat Wisnu menjawab, Mirna langsung bisa menebaknya. Mirna kembali bercerita tentang harta gaib tersebut, dan juga menceritakan tentang syarat agar bisa mendapatkannya. Wisnu hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti, dan ia pun sesekali tersenyum aneh apabila memperhatikannya. "Terus gimana? Mau tidak harta gaib itu?" tanya Wisnu. "Mau, tapi berat sekali syaratnya," jawab Mirna. "Waduh, sayang sekali padahal kalau tidak diambil," ucap Wisnu sambil menyunggingkan sudut bibir. "Ya mau gimana lagi dong Wis?" jawab Mirna dengan rasa sedih.
Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.